Siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu pertolongan pertama? Ya, betul sekali. Pertolongan pertama atau PP merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar untuk mencegah terjadinya cacat atau bahkan kehilangan nyawa. Lalu, medis dasar yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, medis dasar ini merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam yang terlatih secara khusus, di mana batasannya sesuai sertifikasi yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama tersebut. Sesuai dengan pengertiannya, pertolongan pertama memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita atau korban. Kedua, mencegah cacat. Ketiga, memberikan rasa nyaman sehingga menunjang proses penyembuhan. Selanjutnya, dalam pertolongan pertama juga terdapat komponen sistem penanggulangan gawat darurat. Pertama, akses dan komunikasi. Kedua, pelayanan pra-rumah sakit. Ketiga, transportasi. Keempat, dasar hukum. Kelima, persetujuan pertolongan. Keenam, alat pelindungan diri. Ketujuh, kewajiban pelaku pertolongan pertama. Kedelapan, kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Kesembilan, beberapa tindakan umum untuk menjaga diri. Kemudian, terakhir, peralatan dan bahan pertolongan pertama. Berikut ini klasifikasi penolong yang wajib kita pahami. Yang pertama, ada orang awam. Orang awam merupakan golongan orang-orang yang tidak terlatih atau tidak memiliki sedikit pengetahuan mengenai pertolongan pertama. Yang kedua, ada penolong pertama. Dalam hal ini dicapai oleh KSR PMI. Dan yang terakhir, ada tenaga khusus atau tenaga terlatih, yaitu mereka yang dilatih secara khusus untuk menanggulangi kedaruratan di lapangan. Pasal yang berhubungan dengan pertolongan pertama antara lain Pasal 531 KUHP yang berbunyi, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalu dia lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak Rp4.500. Jika orang yang perlu ditolongi itu mati, diancam dengan KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, dan 566. Lalu yang kedua ada pasal 322 KUHP tentang keharusan untuk menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong. Ada 2 macam izin yang dikenal dalam pertolongan pertama. A. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat. Implied consent merupakan persetujuan yang diberikan penderita sadar dengan cara memberikan isyarat atau penderita tidak sadar pada anak kecil yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan. B. Persetujuan yang dinyatakan. Expressed consent merupakan persetujuan yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan oleh penderita. Keamanan pertolongan merupakan hal yang sangat penting, maka sebaiknya dilengkapi dengan peralatan yang dikenal sebagai alat perlindungan diri antara lain 1. Sarung tangan lateks. 2. Masker penolong. 3. Kacamata pelindung. 4. Masker resusitasi jantung paru. 5. Baju pelindung. 6. Helm. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. A. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. B. Dapat menjangkau penderita. C. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. D. Meminta bantuan atau rujukan. E. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. F. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. G. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. H. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. I. Mempersiapkan penderita untuk dievakuasi. Kualifikasi pelaku pertolongan pertama. A. Jujur dan bertanggung jawab. B. Memiliki sikap profesional. C. Kematangan emosi. D. Kemampuan bersosialisasi. E. Kemampuannya nyata terukur sesuai sertifikasi PMI secara berkesinambungan mengikuti penyelenggaraan. F. Selalu dalam keadaan siap, khususnya secara fisik. G. Mempunyai rasa bangga. Beberapa tindakan umum untuk menjaga diri. A. Mencuci tangan. B. Membersihkan peralatan. C. Menggunakan alat pelindung diri atau APD. Terakhir, peralatan dan bahan pertolongan pertama. Pertama, tandu atau alat untuk memindahkan penderita atau korban. Kedua, alat-alat dan bahan memeriksa penderita atau korban. Ketiga, alat-alat dan bahan perawatan luka. Keempat, alat-alat dan bahan perawatan patah tulang. Terakhir, alat-alat dan bahan lain yang dianggap diperlukan sesuai kemampuan.